Halo, apa kabar? Iya. Gimana kabar? Baik. Baik dong. Kita ngucapin selamat ulang tahun dulu nih. Happy birthday. Happy birthday. Buat Universitas Esa Unggul yang ke-27 tahun. Kayaknya Timnya pada tepuk tangan dong nih tepuk timnya. tangannya yuk. Tim di belakang. Iya. Ayo. Soalnya hampir Kedengeran juga seusia enggak? gue ya. Iya. Usia lu berapa? Usia gue alhamdulillah 20 tahun. 20. Sisanya. Enggak, soalnya kalau 27 tahun tuh mirip-mirip tipis sama umur kita gitu. Oh, iya Iya betul nggak sih? banget. Kalau dulu kalau sekarang nih ya, apa sih yang lu pikirin waktu mengingat masa lalu? Masa lalu mungkin kebanyakan. Jangan duka ya. Kebanyakan dukanya soalnya. Jangan, masa lalu Pak. saya. Nanti yang di belakang hidupin backsound sedih Ya nih. jangan dong. Apa sih yang lu ingat? Banyak sih kenangan-kenangan manis gitu. Kayak misalnya masih jalan-jalan sama bokap kan. Masih diputusin cewek, iya. Masih diputusin cewek. Iya sampai sekarang soalnya. Terus juga kan ini apa namanya? Kita dulu mah nembak-nembak tuh kayaknya berasa gimana gitu, Gitu soalnya ya? kan pakai surat. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang beda. Sekarang pakai WhatsApp, Pak. Iya, makanya. Dibalasnya cuman Y doang. Kan kalau lu dulu waktu itu pakai pager ya? Pager itu apa sih? Sumpah gue nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ya sumpah kok. Apa sih pager? Pager tuh kayak HP, cuman tuh kalau misalnya ngirim SMS Walkie-talkie. enggak beda. Dia kalau ngirim SMS SMS kita tuh kerekam sama provider dulu baru dikirim. Jadi ada orang ketiga yang ngebaca SMS kita. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti sih, tapi gue nggak ngerasain zaman itu. Oh, sama gue juga. Loh, masa sih? Cuman tahu. Gitu. Jadi sebenarnya selama 27 tahun ya. Iya, pasti Kita banyak yang kenangan. 20 tahunan aja banyak banget kenangan. Betul. Apalagi universitas kita gitu Iya, kan. Esa Unggul. Udah banyak banget alumninya kan. Udah banyak banget wisudanya. Lu udah berapa tahun di sini? Alhamdulillah sih baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Kan sama Iya, kita sangkatan ya. Iya. Itu aja kita 3 tahun banyak banget suka namanya? duka, Suka duka manis gitu. dan pahit. Banyak manis, banyak pahit. Kalau di sini kita formalitas aja. Formalitas. Ya, banyakan manisnya sih sebenarnya. Walaupun ya tentu aja pasti ada yang pahitnya gitu ya. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Universitas Esa Unggul yang sekarang sudah menginjak usia 27 tahun. Gue jadi pengen penasaran lah. Gue jadi pengen tahu, penasaran banget gitu lah sama gimana sih Esa Unggul zaman dulu gitu ya. Kenangan-kenangan apa sih yang ada di Esa Unggul? Jadi kita narasumbernya bakalan ngundang siapa nih kira-kira? Ada salah satu penunggu Esa Unggul apanya? ngeri ya Pak. Iya. Mungkin kalau bisa jadi tuh kita undang. Wah jangan dong. Tiba-tiba Kita ada tanya. yang kesurupan aja. Nggak, kita tanya dulu Esa Unggul gimana ya dulu gitu sama makhluk gitu. Boleh. Nah, kalau untuk hari ini kita tuh bakal ngobrol bareng sosok yang beliau ini tuh udah legend banget kali ya. Sesosok ya. Misterius banget Yang udah Malang melintang di Esa Unggul. Universitas Esa Unggul. Iya. Yang udah lama banget dia di sini, yang otomatis sudah tahu banget gitu tentang Esa Unggul gitu. Betul. Siapa nih orangnya? Langsung kita telepon aja kali ya. Iya. Kita tunggu dulu ya. Kita telepon dulu bapaknya. Halo. Passwordnya? Halo. Saya Ilham. Kopi luwak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ismail. Ya, Bapak apa kabar Pak? saya alhamdulillah. Mana? Waduh, Pak. Maaf nih Pak, nunggu lama ya Pak tadi. Hah? Enggak juga. Oh iya. Mana? Sudah mulai? Udah, Iya Pak, Pak, udah. udah nih. Bapak. Ya. Halo? Bapak Kata. nggak sibuk kan ya Pak? Kita mau banyak Halo? nanya nih Pak. Ya, halo Pak, halo. Halo? Ya. Kita mau nanya-nanya nih Pak tentang Esa Unggul tempo dulu nih. Kan Yo, Bapak iya. Bapak salah satu orang lama nih, orang Orang lama lama. ya. Iya. Lama. Kayak mahasiswa aja. Ah, oke. Kira-kira nih Pak, bisa Ya. diceritain singkatnya nggak Pak? Esa Unggul tuh kayak gimana sih Pak? Zaman dulu dari tahun 1993 kan Pak ya? Atau Ya, 93. Iya. Sebelumnya.
sebelumnya. Yang pada saat universitasnya sudah pindah ke Kebun Jeruk, Pak. Ah iya, intinya itu sih Pak. Di Kebun Jeruk atau mulai awal dari Blora? Dari Kebun Jeruk, Pak. Boleh Pak dari Blora. Kebun Jeruk. Kebun Jeruk aja, Kebun Jeruk Pak. Kebun Jeruk Pak. Kebun Jeruk. Iya, Oke. Kebun Jeruk. Nah, iya gini, sebenarnya Ibu Kemala dulu ya, Mm-mm. sebenarnya nggak ada rencana untuk membuat suatu universitas dulu ya. Jadi rencana Ibu Kemala dulu ingin membina tukang beca di Jakarta, karena tukang beca dulu kan tidak boleh lagi operasi Indonesia di Jakarta Oh, ya. Oke. Peraturan ya Pak. Awal mula, ya peraturan awal mulanya ya. Awal mula gitu Pak. Oh. Jadi rencana Ibu Kemala dulu itu membina tukang beca yang digusur oleh Pemda DKI gitu Pak. Ibu Kemala Ya. ini berarti founding fathers-nya ya Pak? Atau Ya, pendiri? Ibu Kemala ada pendiri, salah satu rektor universitas pertama Ibu Kemala ini. Nah, gitu. Dulu kenapa bisa mendirikan kampus di Kebun Jeruk, Pak? Dulu ceritanya gimana sih, Pak? Dulu kampus kita kan di Jalan Blora nomor 35 ya. Oke. Itu udah nama Nah. Esa Unggul Pak? Apa? Dulu waktu pertama kali Indonesian European University. Wow. Ya. Oke. Kemudian IE School of Business, Oke. ya. Lalu Institute of Management. Hmm. Lalu sampai di Kebun Jeruk, lalu Universitas Esa Unggul, ya. Mm-mm. Dulu Universitas Esa Unggul dulu ya, mulai dari 7 orang dulu. 7 Pertama orang. kali dulu, 7 orang mahasiswa. Dia Oke. adanya di Blora dulu itu, ya. Mm-mm. Lalu dari Blora pindah ke Kebun Jeruk. Lalu Kebun Jeruk itu sampai di sana ada sekitar 50 mahasiswa waktu itu pertama kali di Esa Unggul dulu di Kebun Jeruk, gitu Pak. Jadi Bapak itu ngikutin dari awal banget di Blora sampai jadi di Esa Unggul gitu ya Pak? Ya, mulai dari awal belum ada nama, belum ada nama. Belum ada nama. Dulu kantor pertama kali di Gerasi dulu di Jalan Teku Umar dulu ya. Oh, di Menteng ya Pak? Menteng ya? Situ ya? Menteng, iya benar di Anak Menteng. Menteng Jadi mainnya. situ. Iya. Jadi kita sampai kantor pertama kali di Gerasi dulu tuh, asal mulanya ya. Oh, dari garasi jadi sampai universitas gitu ya Pak? Universitas ya. Dulu kan ya, Ibu Kemala kan ada orang mau buat ini sekolah di Indonesia ya, waktu itu ya. Jadi akhirnya bikinlah itu Institute of Indonesia European University waktu itu ya. Dari Belgia, kerjasama dari Belgia waktu pertama kali Esa Unggul dulu tuh ya. Tapi namanya bukan Esa Unggul, Indonesian European University. Oh, itu Oke. pertama ya, paling pertama ya Ya, Pak? pertama ya, Oke. mulai 7 orang mahasiswa waktu itu kan, ya enggak. Lalu karena dulu di Esa Unggul dulu itu ya, yang mahasiswa dulu anak-anak pejabat tinggi semua dulu itu, Wow. banyak kan. Ada anaknya Pak Lim Siong, kalau di Esa Unggul juga dulu ya. Siapa tuh? Kita belum Anak Pak Lim Belum Siong. lahir kayaknya. Halo? Halo Iya, Pak? iya. Iya Pak. Anaknya Pak Lim Siong ya. Anaknya yang punya Jaya ya. Anak duta-duta besar di Jakarta. Oke. Nah, ada juga yang dari Brunei Darussalam waktu itu, ya. Jauh ya? Banyak dari negara-negara tetangga kita banyak, bahkan dari Eropa, Belanda, Amerika dulu ke sekolah di kita dulu itu ya. Nah Pak, ketika pindah itu pas di Esa Unggul itu udah ada berapa jurusan Pak? Apa udah langsung? Waktu itu ada ini baru berapa jurusan nggak Mas? Apa itu? Ekonomi, ARM ya. Berapa jurusan waktu itu ya? Rekam medis pertama dulu tuh. Oh. Ya, di Indonesia ya. Rekam medis itu di ini pendirinya adalah Ibu Gemala Hatta, anaknya wakil presiden Pak Hatta. Oke. Waktu rekam medis dulu hanya 4 orang mulainya dulu, Pak. 4 orang mulai. Saya selalu stafnya juga, hanya 3 orang tuh, saya, Ibu Gemala, dan ada staf menteri waktu itu Pak Mamuri namanya. Itu yang mengelola ARM dulu itu ya. Nah, sekarang ARM mulai juga berkembang di Indonesia sekarang nih. Jadi pertama kali Esa Unggul sebagai
pendirinya ya di Esa Unggul tuh ya. Nah gitu. Nah, Bapak, kalau kita lihat sekarang ya Pak, mahasiswa kan udah banyak banget ya Pak, udah ribuan gitu ya. Nah, kalau dulu Pak, memperkenalkan Esa Unggul ke mata publik itu caranya gimana sih Pak? Kalau sekarang kan gampang nih dengan media sosial ya. Kalau dulu gimana Pak? Kita dulu ya Esa Unggul itu kita kita jemput bola ya. Nah, jemput bola kita datangi setiap saya dulu kebetulan saya tinggal di Tangerang, saya bagian Tangerang ya. Jadi semua kepala sekolah kita hubungi dan kita datangin misal kelas 3 ya, datang ke kampus Esa Unggul. Kita siapin waktu itu mobil kira satu sekolah karena 10 mobil, 12 mobil waktu itu bawa ke Esa Unggul. Kita berikan memberikan informasi di Esa Unggul waktu itu. Jadi sekitar 500 di kelas 3 500 orang kita bawa waktu itu Mbak. Gitu. Jadi kita door to door dari setiap sekolah kita di Tangerang itu udah kita hubungi. Bukan Tangerang, Jakarta pun di situ demikian. Nah, seluruh Jakarta, Jabodetabek ya. Bekasi kita juga waktu itu kita turun ke lapangan ya. Nah, jadi kita dulu jemput bola dulu kan sedikit sekali mahasiswanya kan ya. Jadi dengan cara itu ya alhamdulillah Esa Unggul banyak sekali mahasiswanya. Ya, gitu. Kalau dulu Pak, waktu zaman tahun 93 gitu ya, kampus tahun 93 dulu Pak, kampus Esa Unggul bangunannya ada apa aja Pak? Kalau sekarang kan udah megah banget nih. Kalau tahun 93 dulu isinya apa aja sih Pak? Di situ? Di Kebun Jeruk. Akuntansi atau gimana Pak? Bangunannya Pak, sudah ada bangunan apa saja yang berdiri? Bangunannya itu hanya di kampusnya masih kampus 1 sama aula. Itu dua aula berarti udah lama ya Pak ya? Udah lama kampus sama aula itu cuma 2 dulu waktu itu ya. Berarti gedung utama sama aula waktu awal. Di aula. Hanya 2 gedung ya. Danau tuh belum ya Pak ya? Danau kayak gedung Holy Cross juga. Danau dulu udah ada. Udah ada. Danau itu kan asli dulu Pak. Asli dulu tuh ya. Tempat kan sebelah dulu kan tempat kampus kita kan ada perumahan dulu tuh ya, rumah-rumah kumuh tuh ya. Udah dibayar. Dibeli oleh Ibu Kemala. Lalu danau itu tempat buang air orang-orang kampung itu dulu waktu itu ya. Sekarang jadi bagus kan ya. Iya, luar biasa banget. Luar biasa Esa Unggul luar biasa saya lihat ya. Jadi dulu tempat buang air baik besar orang-orang kampung dulu tuh di situ. Sekarang jadi dipermanen sekarang bagus sekali sekarang ya. Bagus. Nah gitu. Kalau kantinnya dulu gimana Pak? Kalau sekarang kan juga dulu, bagus banget ya. Dulu kantinnya ada dekat danau itu kantinnya dulu itu, ya. Jadi hanya beberapa warung saja waktu itu, ya. Nah sekarang sudah permanen, bagus sekali sekarang saya lihat. Dulu juga katanya kantin pernah dibawa di fisioterapi ya Pak. Sekarang jadi klinik fisioterapi itu dulu. Bener kenapa? Iya kantin dulu itu dulu klinik fisioterapi itu kantin Esa Unggul dulu ya Pak. Bener nggak Pak? Klinik fisioterapi? Iya. Enggak ada. Enggak ya? Enggak, hanya kantin saja waktu itu di situ. Enggak ada lain lagi. Enggak ada lain lagi. Kantin aja. Sekarang udah permanen kan, bagus sekarang. Ya gitu Pak. Oke. Bapak, kalau kita boleh tahu nih Pak, Bapak di Esa Unggul sudah berapa lama nih Pak jadinya Pak? Saya udah pensiun sekarang ya. Saya orang pertama di Esa Unggul dulu ya. Jadi kurang lebih berapa tahun? 30 tahun ya? 30 tahun. Pasti banyak suka dukanya ya Pak ya? Wah banyak sekali kalau kita lihat. Dulu pernah optimis nggak sih Pak melihat Esa Unggul yang sekarang? Dulu pernah punya cita-cita apa gitu? Sampai sekarang sudah melihat Esa Unggul berdiri dengan sangat megah gitu. Optimis nggak Pak? Dulu kan kita kan dulu sedikit sekali. Nah kalau sedikit sekali kita lihat mas. Sekarang udah banyak sekali. Saya juga senang banget ya. Bisa sekarang maju ya. Jadi maju sekali sekarang. Ya mudah-mudahan terus maju terus Esa Unggul gitu. Kalau suka dukanya Pak?
Kalau suka dukanya apa nih Pak? Selama kerja di Esa Unggul, kebanyakan sukanya atau kebanyakan dukanya atau dua-duanya hampir sama, apa gimana tuh Pak? Ya, dukanya juga banyak karena dulu kan saya kan mengikuti di rektor ya, selalu ikut rektor ya. Banyak sekali kita karena sering keluar kota sama rektor ya. Saya kan keluar orang percaya rektor waktu kemana-mana, saya selalu dampingi rektor waktu. Banyak sekali suka juga nggak cukup sedikit lah, banyak sekali ya. Waktu terima mahasiswa baru ya, mahasiswa baru di Mapram sama orang angkatan pertama itu, mereka dia sebagai kakaknya gitu. Mapram tuh apa ya Pak? Mapram? Ya sekarang kan ospek nggak kali ada ya? Mapram lagi ya. Sekarang nggak ada Mapram lagi, sekarang kan langsung pesta aja sekarang kan. Ada, ospek kali ya Pak? Kalau zaman sekarang ya? Ospek ya, orientasi ya. Mapram. Dulu Mapram namanya dulu kan ya. Jadi saya juga saya saksi mata, saya selalu ada. Saya setiap ini kan selalu ada saya kan. Apa acara kebetulan saya kan di bagian apa ini untuk apa dokumentasi juga ya. Jadi setiap kejadian tuh saya pasti tahu waktu itu. Gitu. Nah, jadi banyak banget ya Pak ya perjalanannya, ceritanya. Kayaknya kalau kita ceritain full itu waktunya nggak cukup ya. Terangkum jadi satu buku sejarah ya. Iya, waktu itu waktu pensiun saya kan susuci di bagian nulis website kan waktu itu kan ya. Iya Pak. Saya berikan Ibu Pak Rektor itu 2 buku tebal-tebal tuh untuk kenang-kenangan dari saya. Luar biasa. Dari hasil karya saya semua 2 buku saya berikan Rektor waktu itu. Nah, banyak sekali Mbak. Kenangannya kalau kita cerita, ya Pak. Luar biasa. Kalau sekarang apa sih Pak yang Bapak rindukan setelah pensiun? Saya kebetulan sekarang ya, saya ada usaha sendiri ya. Nah, usaha sendiri bisa masalah. Jadi kan ya habis si pensiunnya tidak ngoyol ya. Jadi selalu kita bekerja. Setelah pensiun saya tidak pernah diam di rumah, selalu kerja keras ya. Jadi ada usaha sendiri saya. Alhamdulillah gitu. Pak, balik ke gedung nih Pak. Kalau masjid tuh udah lama pas dibangun apa dari tahun 1903 atau baru-baru kali ini aja Pak? Tahun 2000. Iya, waktu pertama kali itu udah ada dibangun tuh. Pertama kali dibangun oleh Pak Fahri, itu ketuanya dulu itu, Pak Fahri, Pak Gapur yang ini kan ketua yang ini. Yang ketua pelaksana dulu Pak Fahri namanya, ada dari Fakultas Hukum waktu itu. Dibangun waktu itu udah lama juga. Setelah ada kampus, langsung kita bangun itu masjid. Masjidnya udah dalam keadaan kayak gitu atau udah direnovasi lagi Pak? Udah, dari dulu begitu. Dari dulu begitu. Dari awal tetap begitu. Jadi nggak pernah dirubah masjid itu. Berarti gitu. Cukup ikonik ya Pak sebenarnya masjid. Iya. Kebetulan yang desainnya bagus ya. Jadi sampai bertahan sampai. Terus banyak pertanyaan nih Pak tentang Soang tuh udah dari dulu, Soang, angsa itu dari dulu apa baru-baru aja? Dari dulu. Ibu rektor tuh yang ini, yang apa tuh, yang suruh membiayai mengidekan itu ya. Nah, jadi kata rektor kalau biar untuk hiburan mahasiswa, kata rektor waktu itu. Hiburannya soang. Sampai sekarang dipakai loh Pak. Sambil dia berenang di kolam kan, dia berenang. Jadi lihat soang-soang, mahasiswa kan senang lihat soang-soang di waktu itu. Iya, mahasiswa Esa Unggul mah sederhana hiburannya. Dikasih soang aja udah bahagia. Iya. Oh gitu dulu, Pak. Jadi soang itu dari rektor tuh langsung tuh. Jadi dibeli oleh jadi warisannya langsung. Soang ini buat teman-teman di rumah. Warisan rektor itu jangan diganggu. Jangan diganggu ya. masih ada nggak? Masih Pak. Tapi tinggal 3 Pak. Yeah, yang 2 kayaknya pulang kampung ya. Dulu lebih 10 dulu itu. Oh, 10. Lebih 10. Pada ini kali kabur kali yang main. Oh gitu. Terus Pak, kalau alumni yang paling beken gitu dari Esa Unggul, kira-kira siapa aja sih Pak? Zaman dulu. Dari zaman dulu hingga sekarang nih, yang Pak Is tahu gitu. Sebetulnya gini, dari Esa Unggul itu kan banyak sekali yang top-top juga kok orang-orangnya. Sekolah ada Unggul pokoknya top-top ya. Pak Is, untuk menutup nih Pak, thank you banget Pak bisa kasih
wejangan nggak Pak buat mahasiswa sekarang? Iya, betul, Pak. Kenapa? Halo Bisa Pak, kasih bisa harapan kasih atau wejangan? wejangan dari Bapak untuk mahasiswa yang sekarang Pak? Nah, ini apa? Enggak begitu dengar suara jauh sini. Oke. Nah, nah. Halo, Pak. Bagaimana? Tes. Halo. Dengeran, Pak? Ya? Kedengeran? Iya, ya. Nah, ya. Iya, jadi Nah. untuk mengakhiri pembicaraan ini, pembahasan ini, kira-kira apa nih? Ada nggak harapan atau sejumlah saran-saran untuk mahasiswa Dari baru Bapak. dari Bapak? Oh gitu. Iya. Mahasiswa ini saran saya adalah mahasiswa adalah rajin belajar aja ya. Kalau mau maju ya harus rajin ya. Rajin itu aja. Oke. Kalau mau maju ya. Oke deh, thank you Ya. banget ya Pak Ismail udah ngeluangin waktunya. Saya ucapkan selamat ya hari ulang tahun Esa Unggul. Mudah-mudahan Esa Unggul tetap unggul ya. Amin. Amin. Dan selalu dipercaya oleh masyarakat Indonesia Amin. dan Amin. negara lainnya. Ya, Oke. oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Ismail. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waduh, menarik banget ya. Luar Ngomongin biasa sih. Esa Unggul Tempo dulu. Aku penasaran sama Soang tadi Iya. akhirnya terpecahkan. Iya, Ternyata Soang. itu adalah warisan ya. Iya, jadi dia turun temurun ternyata di sini. Jangan-jangan itu udah cucunya, Cit. Mungkin sih, apa cicitnya kali ya? Iya. Terus Pak Ismail tadi bilang kalau kantin kita itu dulu cuman warung-warung biasa. Iya, Sekarang- nggak sebagus sekarang ya. Sekarang tuh luar biasa sih, bagus banget, udah nyaman banget. Iya, kantin-kantin yang legendaris tuh biasanya sering ada tuh kayak Sari Alam Wah, gitu. luar biasa. Itu tuh kata-kata Apa mahasiswa. buser apa sih Buser, itu luar biasa. Patri. Mastri ya, luar biasa, itu enak juga itu. Iya, dulu kan kantin Esa Unggul tuh pindah-pindah ya. Oh, Iya, dari awal di belakang belakang gedung C waktu itu yang pernah saya tahu sih. Akhirnya pindah sekarang ke samping danau, Samping danau. yang lebih ikonik. View-nya juga bagus. Iya, Jadi bagus. kalau makan bosan, ini sebenarnya informasi buat mahasiswa baru ya. Iya, yang belum yang datang ke mungkin kampus. bikin penasaran teman-teman di rumah gitu ya, yang pengen ternyata kalau sambil makan sambil belajar dulu bisa nih kita sambil ngeliatin danau hangout. hangout. Terus nggak hanya itu aja, Cit, di belakang gedung C juga ada kafe kan. Iya, Surabi. Itu juga enak lah buat kita nongkrong Iya, gitu. betul banget, enak. Masjid Esa Unggul juga kan ikonik juga tuh buat foto-foto. Sebenarnya banyak tempat-tempat Yang buat Instagramable. Iya, betul banget. Sering nggak foto? Malu Pak. Oh, bang. Nggak- Ada nggak juga ini. yang gardu tuh. Gardu apa tuh? Saya juga baru tahu ternyata itu foto anak-anak mahasiswa banyak yang foto di depan sih itu. Gardu mana Gardu sih? di situ, di samping Bukopin tuh yang deket taman. Masa nggak tahu sih? Ya mana sih? Yang Bu? jet set harus banyak bergaul lah. Kan? Oh iya, maaf sih ya. ntar gue habis ini hunting deh ke sana deh. Iya, betul. Ntar gue fotoin. Walah desa. Oke, siap. Oke deh. Kayaknya kalau itu dia yang gue bilang tadi, kalau kita mau bicara tentang Esa Unggul dari Sejarahnya Sejarahnya itu panjang banget. panjang sih. Bakal setebal buku apa ya? Eh. Tebal banget pasti ya. Kamus lebih lagi sih kayaknya. Iya, betul banget. Oke deh. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Podcast kita hari ini Podcast ya. kita hari ini. Jangan lupa Dengerin terus. nonton kita di YouTube channel kita, Ya, di Esa Unggul. terus di IGTV kita, Betul, di Esa Unggul. dan dan next bakal ada di Spotify. Jadi tungguin aja buat teman-teman, dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman di rumah pengen menyampaikan aspirasi, Betul. atau pengen dong aku diundang di podcast, boleh. Boleh. Langsung hubungin kita aja di Instagram DM, Esa DM. Unggul, di DM Instagram kita. Di DM Kawita juga boleh. Ya. Boleh. Di @wita_utamia. Promosi. Tapi kita kan ulang tahun nih, Wit. Kan ada challenge tuh ya, Frame. Nah, kasih tahu dulu dong. Nah, buat teman-teman juga, kita ada challenge Twibbon ya. Jadi lomba foto. Jadi kalian silakan mengekspresikan semenarik mungkin tentang 27 tahun Esa Unggul. Nah, di situ nanti akan ada hadiah. Hadiahnya nggak main-main. Aduh, enggak sih. Karena enggak ada. Nggak ada Nggak ada yang segitu. yang lomba itu
hadiahnya segitu gitu. Iya. Kalau saya mahasiswa mah saya ikutan dah. Saya juga mau sih sebenarnya. Iya, buat traktir teman-teman. Apa? Dimsum. Betul. Sama traktiran kenalan di Tinder. Nah, buat kalian yang mau tahu informasinya silakan langsung aja di swipe tuh Instagram cek kita. Instagramnya Saunggul. Terus pantengin Instagramnya kita karena sebenarnya banyak banget hadiah buat kalian. Giveaway-nya banyak banget. Aku agak gimana ya? Soalnya beberapa waktu lalu ada yang bilang ini hoax nih. Saul nggak ada hoaxnya karena hadiahnya tunai. Oke, jadi buat kalian yang pengen ikutan, silahkan ikutan dan ekspresikan dan ajak teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian nggak menang dan teman kalian menang, bisa minta traktirannya. Iya, betul banget. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum.